Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan analisis rasio keuangan pada PT Adikarya Tbk tahun 2022 meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan keuntungan. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya sendiri, yaitu saya sendiri Titin Dwi Aryani, Agustino Pardede, Waldi Cahya Supardi, dan Fauzan Lutfiah Halansyah. Tapi di sini saya akan mempresentasikan sendiri karena 3 kelompok saya tidak aktif. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan PT Adikarya. Perusahaan pertama yang terdaftar di BEI, Subkonstruksi dan Bangunan adalah PT Adikarya Persero Tbk. Pada PT Adikarya Persero Tbk ini merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang beroperasi di sektor konstruksi dan bangunan. Pada tahun 2004, PT Adikarya Persero Tbk berhasil sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan presentase kepemilikan 51% milik negara Republik Indonesia. Sementara sisanya 49% dimiliki oleh publik. PT Adikarya Persero Tbk mempunyai 3 anak perusahaan, yaitu PT Adi Persada Properti APP, PT Adi Persada Gedung atau APG, dan PT Adi Persada Beton atau APB yang tersebar di seluruh Indonesia. Persada Gedung atau APG dan PT Adi Persada Beton APB yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena PT Adikarya Persero Tbk sudah menjadi perusahaan yang go publik, maka PT Adikarya Persero Tbk wajib mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada website resminya. Laporan keuangan sendiri merupakan akhir dari siklus akuntansi. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun, dalam laporan keuangan tersebut belum dijelaskan bagaimana rasio keuangan pada perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan rasio industri perusahaan sejenis. Pengujian rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan metode analisis rasio. Analisis rasio merupakan alat untuk menjelaskan hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain dalam laporan keuangan. Begitu juga dengan rasio industri yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis atau tidak. Nah, untuk mengetahui keadaan rasio keuangan dengan perusahaan sejenis, selain menggunakan metode analisis rasio keuangan, penulis juga akan menggunakan rasio industri. Oleh karena itu, penulisan membuat penelitian tentang analisa rasio keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan keuntungan. Dalam penelitian tersebut, penulis membandingkan nilai kinerja perusahaan makanan go publik dengan menggunakan metode analisis rasio yang dimana salah satunya perusahaan yang dinilai kinerjanya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mengacu pada penelitian tersebut, penulisan tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan menambahkan beberapa variabel berupa analisa rasio industri. Dalam penelitian ini, sebelumnya hanya untuk mengetahui rasio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan belum dibandingkan dengan rasio rata-rata industri sejenis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu diantaranya yaitu untuk mengetahui rasio likuiditas PT Adikarya Tbk tahun 2022, untuk mengetahui rasio leverage PT Adikarya Tbk tahun 2022, dan yang ketiga untuk mengetahui rasio aktivitas PT Adikarya Tbk tahun 2022, dan yang keempat untuk mengetahui rasio keuntungan pada PT Adikarya Tbk tahun 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan. Adanya intensitas persaingan dan perang harga antar industri konstruksi menjadikan perseroan melakukan redefinisi visi dan misi. Menjadi
korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Architecten Ingenieur and Meesterbedrijf Associatie Cele en de Bruin Racing and the Fries NF Associate NV merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian ADI hingga akhirnya dinasionalkan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, ADI berubah status menjadi perseroan terbatas. Hingga pada tahun 2004, ADI telah menjadi perusahaan konstruksi yang pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Status perseroan ADI sebagai perseroan terbatas mendorong ADI untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan pada masa perkembangan ADI maupun industri konstruksi di Indonesia yang semakin melaju. Adanya intensitas persaingan dan perang harga antara industri konstruksi menjadikan perseroan melakukan redefinisi visi dan misi, menjadi kooperatif, inovasi, dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Visi tersebut menggambarkan motivasi perseroan untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan inti bisnis perseroan melalui sebuah tagline yang menjadi penguat, yaitu Beyond Construction. Pertumbuhan ini bernilai dan berkesinambungan dalam perseroan menjadi salah satu aspek yang penting yang senantiasa ADI untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan salah satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan neraca maupun rugi laba. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan salah satu memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan dibagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas. Rasio yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang jangka pendek. Rasio solvabilitas atau leverage ratio, menurut Kasmir 2019, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dan yang ketiga, rasio aktivitas. Menurut Kasmir 2019, rasio aktif yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang keempat, rasio profitabilitas. Menurut Kasmir 2019, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pembahasan rasio likuiditas, yaitu menggunakan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Di sini untuk aktiva lancarnya di tahun 2022 itu ada dalam jumlah miliar itu 29,593 dibagi kewajiban lancar yaitu 4,336 dan hasilnya adalah 6,8 kali. Standar rasio ini yang menunjukkan angka 6,8 kali itu adalah sangat baik.
rasio likuiditas yang tinggi seperti pada kasus PT Adikarya yang memiliki rasio likuiditas sebesar 6,8 kali pada tahun 2002 menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rasio leverage. Rasio leverage ini menggunakan rumus total debit ratio, yaitu total utang dibagi menjadi total aktiva, yaitu untuk total utang itu 4,812 ini dalam jumlah miliar dibagi 29,593 yang hasilnya menjadi 0,16 kali. Di sini jika debit ratio atau rasio leverage PT Adikarya Tbk pada tahun 2022 sebesar 0,16 kali, ini menandakan bahwa perbandingan utang perusahaan terhadap total asetnya adalah relatif rendah atau kurang baik. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Berikut merupakan rumus untuk mencari perputaran piutang dapat digunakan sebagai berikut. Perputaran piutang itu penjualan kredit dibagi piutang. Penjualan kredit itu ada dalam jumlah miliar rupiah, yaitu 344,3 dibagi piutang yang sebesar 819 yang hasilnya akan menjadi 4,2 kali. Secara khusus, nilai 4,2 kali ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengumpulkan pembayaran dari piutangnya sebanyak 4,2 kali dalam 1 tahun. Ini berarti rata-rata umur piutang perusahaan sekitar 86 hari atau 365 hari dalam setahun, garis miring 4,2 kali perputaran piutang, atau juga bisa disebut rasio bagus. Dan yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas. Di sini berikut merupakan rumus untuk mencari margin laba bersih. Digunakan adalah sebagai berikut. Laba setelah pajak dikali 100% penjualan, yaitu margin laba bersih laba setelah pajak yaitu 60,90 dibagi penjualan 48,11 yang dikali 100 yang hasilnya akan menjadi 1267%. Keterangannya yaitu rasio profitabilitas yang sebesar 1267% menunjukkan tingkat yang sangat bagus. Ini berarti bahwa PT Adikarya Tbk berhasil mempertahankan keuntungan bersih sebesar 1267% dari total pendapatan mereka setelah mengurangi semua biaya operasional dan pajak. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan dari data yang di atas, rasio likuiditas yaitu rasio lancar sebesar 6,8 kali menunjukkan bahwa PT Adikarya Tbk mempunyai kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Dan yang kedua, rasio leverage yaitu rasio utang sebesar 0,16 kali menunjukkan bahwa sebagian kecil aset perusahaan dibiayai oleh utang, yang menunjukkan posisi solvabilitas yang baik. Dan yang ketiga, rasio aktivitas perputaran piutang sebesar 4,2 kali menyiratkan bahwa perusahaan secara efisien mengumpulkan pembayaran dari pelanggannya sehingga berkontribusi terhadap pengelolaan arus kasnya. Keempat, rasio profitabilitas. Margin laba bersih sebesar 1.267% menandakan bahwa PT Adikarya Tbk menghasilkan laba yang signifikan dibandingkan pendapatannya, yang menunjukkan manajemen biaya atau strategi penempatan harga yang efektif. Berdasarkan analisis rasio keuangan ini pada PT Adikarya Tbk tampak berada berdasarkan analisis rasio keuangan ini. PT Adikarya Tbk tampak berada dalam posisi keuangan yang menguntungkan dengan likuiditas yang kuat, leverage yang terkendali, manajemen aset yang efisien, dan profitabilitas yang sehat.
Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi pasar, tren industri, dan inisiatif strategis untuk evaluasi kinerja perusahaan yang komprehensif. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Sekian dari saya, Titin Dwi Aryani. Berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.